Pak Andreas, ini juga beragam komentar dari seluruh tanah air juga sudah menyampaikan komentarnya ya, apalagi yang berasal dari NTT ini sudah menyampaikan kebanggaannya karena ND dan juga NTT ini merupakan tempat di mana Pancasila, butir-butir Pancasila dikandung. Lalu kebanggaan itu bagaimana kita harus merefleksikannya dalam tindakan, apalagi tema tahun ini adalah Pancasila dalam tindakan, apa yang perlu kita lakukan di tahun ini di pandemi COVID-19, berbarengan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila ini, Pak Andreas? Ya, pertama tentu kita bersyukur bahwa kita bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar negara, sebagai padang hidup, dan sebagai ideologi yang mempersatukan Indonesia. Kita juga bangga bahwa dengan Pancasila, ya kita hidup negara, dan sejak diproklamasikan sampai dengan hari ini, kita ada di dalam satu negara yang besar, negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, singkatnya negara yang pluralistik. Tetapi kebanggaan ini tidak cukup. Betul seperti yang tadi Desi sampaikan bahwa kebanggaan harus diwujudkan dalam tindakan. Dan saya kira hari-hari ini, hari-hari di mana kita mengalami suatu krisis, yakni kita bangsa Indonesia di dunia ini juga mengalami krisis yang begitu masif dan waktu yang cukup lama. Ini tantangan hidup berbangsa dan bernegara, dan apa yang kita banggakan Pancasila ini harus wujud dalam tindakan-tindakan nyata. Nah, saya kira disinilah letak tantangan kita hidup berpancasila di negara Republik Indonesia ini. Nah, satu hal yang saya kira dari butir-butir Pancasila yang kita banggakan ini, bahwa ketuhanan yang maha, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kemudian demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Saya pikir pada aspek kemanusiaan inilah yang paling, dan aspek keadilan sosial inilah yang paling menyentuh kehidupan bangsa ini di hari-hari ini. Nah, di sini juga tentu harus kita refleksi kembali, apakah kita aspek kemanusiaan yang adil dan beradab ini sudah benar-benar kita lakukan, dalam arti bahwa ya kita care, kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan secara ekonomi, secara sosial, bagaimana kita juga terlibat, ya baik langsung maupun tidak langsung. Tapi dari evaluasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi internasional yang kita peroleh, Indonesia ini termasuk dalam aspek apa yang kita maksudkan dengan gotong royongan, solidaritas sosial, termasuk negara di ranking atas dalam hal peduli terhadap orang lain. Saya kalau tidak salah dalam beberapa hari lalu, Kompas menuliskan tentang bagaimana sikap solidaritas ini muncul di masyarakat. Jadi masyarakatlah yang dari salah satu penopang bagaimana secara bersama kita menghadapi terutama dampak-dampak sosialnya. Dan di sini ya terbukti bahwa rasa solidaritas kita tuh masih cukup kuat. Dan kita kalau tidak salah nomor 5 di dunia ini, negara-negara yang mempunyai rasa solidaritas masyarakatnya, mempunyai rasa solidaritas terhadap sesamanya yang cukup tinggi gitu. Saya kira ini modal sosial ya, modal sosial yang harus dirawat, dan ini adalah
ya satu bentuk konkret bagaimana implementasi Pancasila di Republik ini. Iya, jadi ini karena kita memiliki Pancasila lalu berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara begitu dari masyarakatnya, Pak Andreas ya? Ya, karena memang Pancasila itu oleh penggali Pancasila itu Bung Karno menyebut dirinya sebagai penggali. Penggali artinya sesuatu nilai yang memang sudah ada di bumi pertiwi ini, bumi Indonesia ini, dan beliau tugasnya pada waktu itu adalah yang mencari dan menggali kembali untuk kemudian merefleksikan pada bangsa Indonesia bahwa kita punya nilai ini, dan nilai inilah kekuatan kita sebagai suatu masyarakat bangsa yang kemudian menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan sesuatu hal yang baru ya. Bukan dirumuskan juga oleh ini bukan kemudian dibawa oleh Bung Karno untuk sesuatu hal yang baru diperkenalkan kepada bangsa Indonesia pada saat itu, namun ini digali kembali untuk diperkuat begitu Pak Andreas. Betul. Jadi ini bukan nilai impor, bukan nilai yang kita adopsi dari luar negeri, dari bangsa-bangsa lain, tapi ya dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 tersebut, Bung Karno menyebut bahwa ya nilai-nilai ini sudah ada di bangsa ini, sehingga ya beliau sampaikan adalah hasil dari refleksi menggali nilai tersebut untuk disampaikan di depan sidang BPUPKI. Dan saya kira disinilah letak strategis dari INDI, di mana kalau kita tahu dalam sejarahnya Bung Karno itu pernah dibuang oleh pemerintah kolonial ke INDI. Maksud dari pembuangan itu adalah ya biar Bung Karno secara fisik maupun psikologis ya mati dalam tanda petik di ND ya. Karena ND itu zaman tahun 30-an itu wilayah yang sangat jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan, dan Flores dianggap sebagai daerah malaria, dan kalau bisa Bung Karno ya hilang, wafat di sana mungkin lebih baik buat pemerintah Bung Karno. Pada saat itu ya. Tapi justru disitulah di ND lah Bung Karno tumbuh semangatnya untuk kemudian berpikir dan kemudian menemukan atau mulai menemukan yang kemudian menjadi Pancasila itu. Ya, Pak Andreas, ini terakhir ya, ada banyak kalangan yang kemudian menyatakan bahwa kita harus menghadirkan kembali nilai-nilai Pancasila agar relevan dengan perjuangan dalam menghadapi COVID-19. Gotong royong mungkin maksudnya ini adalah yang harus kita kembali kuat begitu Pak Andreas. Ya betul, kalau dari pidato 1 Juni tahun 1945 itu, Bung Karno menyebut bahwa kalau 5 sila ini oleh para audiens pada waktu itu anggota BPUPKI dianggap mungkin terlalu banyak, dia menggunakan 3 sila pada waktu ya, sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan. Kemudian kalau 3 itu pun diperas lagi, maka intisari daripada sila nilai kebangsaan itu adalah pada gotong royong. Saya kira disinilah relevansi daripada nilai gotong royong di dalam kehidupan kita sebagai Halo? Oke, kami terputus sambungannya dengan Bapak Andreas Hugo Parera. Satu pernyataan terakhir kami coba hubungi kembali ya, Bapak Andreas Hugo Parera, anggota Komisi 10 DPR RI yang tadi sudah menyampaikan bahwa gotong royong ini menjadi intisari dari Pancasila ya. Halo, Pak Andreas? Halo. Oke, halo. Ya, halo. Oke, kita sampai tadi pada satu intisari bahwa gotong royong ini yang apakah harus kita hidupkan kembali di tengah pandemi COVID-19 ini?
Ya, gotong royong itu sudah ada dinilai di bangsa kita. Artinya ketika kita, ya selama ini ketika kita tahu bahwa ada tetangga kita yang kesulitan, kesusahan, ada saudara-saudara kita yang berkesulitan, ya yang pertama turun tangan dan membantu itu adalah tetangganya. Jadi care terhadap lingkungan yang paling dekat, kemudian lingkungan yang besar di dalam masyarakat kampung, kemudian masyarakat di desa, kemudian masyarakat di kecamatan, kabupaten, dan kemudian menjadi masyarakat bangsa ini. Saya kira itulah bentuk gotong royong dari lingkungan terdekat sampai dengan lingkungan yang paling besar, yaitu ya di negara ini. Bahkan kalau di dalam pidato-pidato penyampaian Bung Karno di dalam forum-forum internasional, gotong royong itu bukan hanya di lingkungan bangsa, tapi juga di dalam antar bangsa. Ketika Bung Karno mempromosikan untuk mendirikan gerakan non-blok, itu adalah nilai utama yang disampaikan kepada bangsa-bangsa pada waktu itu adalah nilai gotong royong secara internasional. Nah, ini yang saya kira kebesaran dan jasa dari seorang Bung Karno bagi bangsa ini, bahkan bagi dunia. Dunia mengenang Bung Karno karena bagaimana beliau mampu untuk menjelaskan dan kemudian meyakinkan bukan hanya kita bangsa Indonesia, tapi bangsa-bangsa waktu itu, bangsa-bangsa Asia, Afrika, untuk secara bersama-sama melawan imperialisme dan kolonialisme. Dan kemudian lahirlah gerakan non-blok, konferensi Asia Afrika, dan kemudian lahirlah gerakan non-blok gitu. Nah, di sini bentuk-bentuk daripada kerjasama, bentuk-bentuk daripada gotong royong itu muncul di setiap kelompok masyarakat. Dalam arti masyarakat yang paling kecil, kemudian di dalam lingkungan masyarakat yang lebih besar, sampai pada lingkungan tatanan dunia. Ya, sehingga dunia mengenal kalau Indonesia itu artinya solidaritasnya tinggi, nilai gotong royongnya juga tinggi. Begitu Pak Andreas ya? Betul, betul Desi. Tapi kita juga harus tidak hanya berpangku tangan dan berbangga dengan itu, tapi kita juga harus realistis dengan situasi bahwa kita juga berhadapan dengan nilai-nilai individualisme, nilai-nilai kapitalistik yang sudah mulai yang sangat kuat, yang masuk jadi virus tersendiri, merabah tersendiri di Republik ini, yang menjadi tantangan untuk kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini, Pak Andreas. Betul, betul. Jadi, mudah-mudahan spirit gotong royong dalam Pancasila ini bisa menjadi katalisator juga memulihkan kondisi sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19, Pak Andreas ya? Ya, bukan mudah-mudahan, tapi saya pikir ini harus menjadi pegangan sosial kita di dalam bermasyarakat. Oke, baik. Pak Andreas, sekali lagi selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Ya, terima kasih Desi. Ya. Selamat Hari Pancasila untuk RRI, untuk para pendengar Pro 1 RRI, dan khusus untuk Kota Ende. Ya, selamat untuk Ende sebagai salah satu batu penyanggah awal di dalam lahirnya Pancasila. Baik, terima kasih Pak Andreas. Dan selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi Desi.